Jadi kondisi kita hari ini itu udah seperti apa? Seberapa parah gitu ya. Kalau tadi kan kita singgung dari hadis dari jalur Sauban, dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Nah, dalam Quran surah Taubah ini semakin bisa menggambarkan apa yang tadi menjadi kirisauan beliau dan kirisauan kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun," kata Allah. Apakah orang yang mendirikan bangunannya atas dasar takwa dan ridha Allah itukah yang lebih baik? Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bi fi nari jahannam. Ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang hendak runtuh? Jadi Allah di dalam ayat ini menggambarkan bangunan itu, kalau kita rujuk ke dalam tafsirnya Al-Qurtubi ya, beliau menjelaskan bahwa ayat ini memang sebab nuzulnya, sebab turunnya berkaitan dengan Masjid Dirar, masjidnya orang-orang munafik. Tetapi ayat ini kata beliau berlaku umum untuk setiap bangunan, baik fisik maupun non fisik. Artinya juga berlaku umum untuk bangunan kehidupan bermasyarakat bernegara kita hari ini. Ya, Allah menggambarkan bangunan itu dua saja model pondasinya. Kalau tidak takwa dan ridha Allah, atau jenis yang kedua, ala syafa jurufin harin, seperti berada di tepi jurang yang jurang itu sudah longsor. Coba kebayang nggak itu, kita berada di bangunan, di rumah yang berada di tepi jurang yang jurang itu sudah longsor. Cuma nggak merasa saja, barangkali itu Pak Bredi ya, nggak merasa saja. Kita ini sudah berada di dalam kapal yang sudah hendak tenggelam, kan membuat pusaran air, cuma barangkali di dalamnya masih nggak merasa bahwa kita ini sudah dalam kondisi hendak tenggelam. Ya, jadi kondisi kita di situ. Karena tidak ada kondisi yang ketiga. Kalau tidak membangun pondasi kehidupan bermasyarakat bernegara dengan akidah Islam, dengan takwa dan ridha Allah, berarti kalau bangunan yang tegak atas dasar akidah Islam, bangunan negaranya namanya khilafah, pemimpinnya khalifah, sistemnya Islam. Berarti kalau begitu lawannya adalah bangunan yang tegak atas dasar sistem bukan Islam. Ya, ini kondisi kita hari ini. Seperti yang tadi kita ceritakan ya, dalam semua aspek itu luar biasa mengerikan ya. Semuanya darurat. Darurat zina, darurat narkoba, darurat apa lagi? Darurat judi ya. Darurat pergaulan bebas ya. Darurat perselingkuhan. Ya. Ini kan sekarang lagi marak-maraknya kan apa namanya, saling mengumbar aib masing-masing. Si suami umbar aib istri, istri mengumbar aib suami gitu ya. Padahal kehidupan mereka itu harusnya kata Rasul, kata Allah kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian ini para suami, para istri ibarat pakaian. Pakaian itu kan ibaratnya penutup dan pelindung. Hari ini nggak ada lagi fungsi itu. Ya. Ini kalau dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, pemimpinnya zalim terhadap rakyat, rakyatnya tadi tidak percaya kepada penguasa. Udah di demo begitu rupa ya cuek aja, malah ketawa-ketawa aja gitu ya. Kenapa tadi? Karena dia masih merasa yakin bahwa kondisi yang seperti ini, ya barangkali menurut dia itu akan kemudian masih bisa berubah lagi dalam pandangan dia ya. Padahal keberadaan mereka itu hari ini hanyalah ya fanhara bi fi nari jahannam, seperti berada dalam neraka. Kata Imam Al-Qurtubi ya, kondisi kita yang berada di tepi jurang hendak runtuh tadi ketika tidak tegak atas dasar pondasi Islam itu seperti berada di neraka. Kira-kira kita rasakan enggak hari ini Pak Bri? Enggak ada rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman, apalagi bicara kebahagiaan. Ya kan? Nggak ada, apalagi bicara kesejahteraan ya. Bagaimana caranya menutup utang yang 7.700 triliun? Gimana caranya kan? Kalau kemudian cara nomboknya dengan utang lagi, sementara kekayaan kita serahkan bulat-bulat sama mereka ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ibarat kalau dalam ilmu fisika ya, kalau ilmu fisikanya Pak Freddy, kalau ada kapal yang hendak tenggelam itu kan membuat pusaran ya, membuat pusaran dia. Maka siapapun yang berada di dekat-dekat pusaran tadi pasti ketarik ya, pasti ketarik. Maka pilihan kita ya jangan sampai dekat-dekat ya. Jadi tugas kita hari ini harus fokus. Nah, itu yang menjadi catatan penting barangkali Ustaz tadi. Jadi kita harus fokus dengan solusi kita. Jangan pernah kemudian terjebak, tergoda, atau kemudian sekedar mempertimbangkan pun jangan, terhadap solusi yang sebenarnya seperti berada di dalam pusaran dari kapal yang hendak tenggelam. Meskipun kita hanya di dekat pusaran, ketarik. Apalagi memang berada dalam kapal itu. Ya kan, hanya masalah waktu saja itu. Kapan jatuhnya kan? Ini kan mereka hanya masalah waktu saja. Kapan jatuhnya, kapan ditangkap KPK ya. Kapan kemudian dia stroke, kapan kemudian mati. Itu aja kan? Ya, yang jelas kezaliman mereka lambat laun akan terungkap sendiri. Kezaliman mereka itu akan membuat mereka hancur sendiri. Itu yang pasti.
Jadi biarkan mereka hancur dan kezaliman mereka, maka tugas kita adalah fokus dengan solusi kita, menjelaskan Islam secara kafah tadi, sehingga kemudian kelak dia akan tegak menjadi sebuah bangunan yang pondasinya akidah dan ridha Allah, kemudian di atasnya itu ditegakkan seluruh bangunan Islam, sehingga pada saat itulah kemudian rahmatan lil alamin itu bisa kita wujudkan.